Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok muda mempresentasikan hasil analisis laporan pada analisis laporan keuangan pada periode pengeluaran Anda PPK periode 2023 sampai 2025. Selanjutnya yaitu profil PT Mayora Indah. Jadi PT Mayora Indah Kebun merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri makanan serta minuman. PT Mayora Indah didirikan pada tahun 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1978. Untuk produk-produk PT Mayora itu sangat dikenal di Indonesia maupun internasional seperti kopi, biskuit, kemen, koper, coklat, serta makanan instan. Terus beberapa merek yang terkenal pada PT Mayora Indah itu antara lain dari Coca-Cola, Mimpi, dan yang Starbucks. Selanjutnya, kenaikan komunitas dan Starbucks. Saya Starbucks Mayora Indah ketika memiliki peningkatan selama periode 2023 sampai 2025. Jadi kas dan Starbucks pada tahun 2023 itu sebesar 4,15 triliun. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 4,60 triliun. Pada tahun 2025 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,84 triliun. Tahun 2025 mengalami peningkatan sekitar 0,45 triliun sekitar 10,84% dibandingkan pada tahun 2023. Kemudian tahun 2025 juga mengalami peningkatan sebesar 1,24 triliun atau sekitar 27,7% dibandingkan pada tahun 2024. Jadi peningkatan kas dan setara kas ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan arus kas operasional yang baik dan aktivitas penjualan. Selain itu juga peningkatan kas menandakan bahwa kondisi likuiditas perusahaan masih cukup kuat sehingga perusahaan mampu memenuhi kebutuhan operasional dan kewajiban jangka. Selanjutnya yaitu analisis horizontal. Pertama dari sisi penjualan bersih meningkat sekitar 31,48 pada tahun 2023 terus menjadi 38,68 triliun pada tahun 2025. Yang demikian terjadi kenaikan sekitar 7,19 triliun atau sebesar 22,84%. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap produk Mayora terus meningkat dan strategi pemasaran perusahaan berjalan dengan sangat baik. Yang kedua yaitu dari sisi total aset. Total aset meningkat sebesar 23,87 triliun pada tahun 2023 terus menjadi 31,38 triliun pada tahun 2025. Jadi peningkatan ini itu mengindikasikan adanya ekspansi perusahaan baik dalam kapasitas produksi maupun distribusi. Selanjutnya itu penjualan bersih. Dari sisi liabilitas meningkat sebesar 8,588 triliun menjadi 13,20 triliun. Sementara itu ekuitas juga meningkat sebesar 15,282 triliun ke 18,360 triliun. Jadi kondisi ini tuh menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan masih cukup sehat karena pertumbuhan ekuitas tetap mampu mengimbangi kenaikan liabilitas. Jadi secara keseluruhan analisis horizontal menunjukkan bahwa PT Mayora Indah ini mengalami pertumbuhan yang positif baik dari sisi penjualan, aset maupun modal perusahaan. Selanjutnya analisis common size. Berdasarkan common size, proporsi aset lancar terhadap total aset naik dari 61,75% 2023 menjadi 67,75% 2025. Artinya sebagian besar aset berbentuk lancar, kas, piutang, persediaan, menunjang likuiditas dan modal kerja. Modal kerja yang lebih besar memperkuat kemampuan operasional dan respon terhadap ketidakpastian ekonomi. Struktur modal ekuitas lebih besar, likuiditas menunjukkan penggunaan modal sendiri yang dominan, menurunkan risiko solvabilitas. Next. Selanjutnya analisis rasio. ROA 2023 12,73%, 2024 11,40%, 2025 11,85%. ROE 2023 19,85%, 2024 19,82%, 2025 20,29%. ROI 2023 12,73%, 2024 11,40%, 2025 11,85%. Quick ratio 2023 2,79 kali, 2024 1,78 kali, 2025 2,42 kali. Untuk DER 2023 0,5 kali, 2024 0,74 kali, 2025 0,71 kali. NPM 2023 9,65%, 2024 9,40%, 2025 9,52%. Selanjutnya return on assets. Analisis mendalam ROA. Yang pertama stabilitas profit. ROA berada di kisaran 11%, dikurangi 12% menunjukkan kemampuan perusahaan yang konsisten dalam menghasilkan laba dari total aset. Yang kedua efisiensi operasional. Meskipun aset meningkat, perusahaan mampu menjaga margin profitabilitas yang sehat. Yang ketiga pemanfaatan aset. Manajemen aset produktif tergolong efektif untuk mendukung kegiatan operasional yang ekspansif. Yang terakhir proyeksi positif. Tren pemulihan di 2025 mengindikasikan strategi optimasi biaya yang mulai membutuhkan biaya.
Contoh perhitungan 1005. Untuk rumusnya sendiri, ROA laba bersih setelah pajak dibagi total aset kali 100%. ROA 3.720 miliar dibagi 31.380 miliar dikali 100% hasil 11,85%. Angka ini menunjukkan bahwa manajemen mampu mengoptimalkan setiap rupiah aset untuk menghasilkan profit yang berkelanjutan. Selanjutnya return on equity. Return on equity, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari modal yang diberikan oleh pemegang saham. Indikator utama efisiensi manajemen modal. Untuk rumusnya sendiri lebih 3, ROIs 3 triliun 39 miliar dibagi 15 triliun 282 miliar 89 juta 186 ribu dikali 100 hasilnya 19,88%. Menunjukkan pemanfaatan modal awal yang sangat solid untuk menghasilkan laba bersih dari target industri. Untuk 2024 sendiri rumusnya 3 triliun 390 miliar dibagi 17 triliun 102 juta 428 17 triliun 102 miliar 428 juta 334 ribu kali 100% hasilnya 19,82%. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, rasio tetap terjaga pada level optimal seiring dengan pertumbuhan total ekuitas. Untuk 2025 sendirinya, untuk rumusnya 3 triliun 720 miliar dibagi 18 triliun 360 miliar. Kali 100 hasilnya 20,26%. Tahun 2025 mencatat rekor tertinggi menandakan efektivitas strategi manajemen dalam mengonversi modal menjadi profit. Pada slide ini membahas tentang return on investment atau ROI. ROI digunakan untuk mengukur efektivitas investasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Berdasarkan hasil analisis by PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2023 sebesar 12,73%. Nah, pada tahun 2024 sebesar 11,40%. Dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 11,85%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola investasi dan asetnya secara cukup efektif sehingga tetap menghasilkan keuntungan yang stabil. Selanjutnya pada slide ini membahas quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset likuid tanpa mengandalkan persediaan. Nilai quick ratio PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2023 sebesar 2,79 kali. Tahun 2024 sebesar 1,78 kali dan tahun 2025 meningkat menjadi 2,42 kali. Karena seluruh rasio berada di atas 1, maka kondisi likuiditas perusahaan tergolong baik dan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aman. Next. Pada slide ini membahas debt to equity rasio atau debt. Debt digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan modal sendiri perusahaan. Debt PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2023 sebesar 0,52 kali. Nah, pada tahun 2024 sebesar 0,74 kali. Dan pada 2025 sebesar 0,71 kali. Karena nilai debt berada di bawah 1, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dibandingkan utang sehingga struktur modal perusahaan tergolong sehat dan risiko keuangannya relatif rendah. Next. Pada slide ini membahas tentang profit margin atau NPM. NPM digunakan untuk mengukur persentase laba bersih yang diperoleh dari total penjualan. NPM PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2023 sebesar 9,65%, pada tahun 2024 sebesar 9,40%, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 9,62%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga efisiensi personal dan mempertahankan profitabilitas dengan baik meskipun terjadi peningkatan biaya operasional. Selanjutnya, struktur kepemilikan dan entitas anak. PT Mayora Indah Tbk bertindak sebagai entitas induk dengan kepemilikan mayoritas lebih dari 50% pada beberapa anak perusahaan ini, yaitu PT Torapika Eka Semesta lebih dari 50%, PT Kakao Mas Gemilang lebih dari 50%, PT Sinar Pangan Barat lebih dari 50%, PT Sinar Pangan Timur lebih dari 50%, PT Invisco Niagata Mas Semesta lebih dari 50%, dan yang terakhir Mayora Nederland BV lebih dari 50%. PT Mayora Indah Tbk bertindak sebagai entitas induk yang memiliki kendali terhadap perusahaan anak melalui kepemilikan saham mayoritas. Struktur ini menunjukkan perusahaan memiliki jaringan usaha yang luas dan mendukung kegiatan produksi maupun distribusi produk secara terintegrasi. Selanjutnya, financial distress atau Alman Z-score. Z-nya 1,2 untuk variabel 1 ditambah 1,4 variabel 2 ditambah 3,3 variabel 3 ditambah 0,6 variabel 4 ditambah 1,0 variabel 5. Untuk tahun 2023 hasil prediksinya itu lebih dari 2,99, kategorinya safe zone. Untuk tahun 2024 hasil prediksinya lebih dari 2,99, kategorinya safe zone. Untuk tahun 2025 hasil prediksinya lebih dari 2,99 untuk kategorinya safe zone. Nilai Z-score PT Mayora Indah Tbk berada di atas 2,99 sehingga perusahaan masuk kategori aman. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat dan risiko finansial distress yang rendah. Faktor yang mendukung kondisi tersebut adalah: 1. Penjualan meningkat, yang kedua kas meningkat, yang ketiga profitabilitas stabil, yang keempat likuiditas tinggi, dan yang terakhir struktur modal yang kuat. Selanjutnya, rekomendasi pengendalian liabilitas. Perusahaan perlu mengendalikan pertumbuhan utang agar risiko keuangan tetap rendah dan struktur modal tetap sehat. Yang kedua, efisiensi operasional. Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi biaya produksi dan distribusi agar laba perusahaan dapat meningkat. Yang ketiga, optimalisasi persediaan. Perusahaan perlu mengelola persediaan secara lebih efektif agar tidak terjadi penumpukan barang dan biaya penyimpanan yang tinggi. Dan yang terakhir, pasar ekspor. Perusahaan dapat memperluas pasar internasional untuk meningkatkan penjualan dan memperkuat daya saing global. Kesimpulannya,
Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan periode tahun 2023 sampai tahun 2025, PT Mayora Indah Tbk menunjukkan kondisi keuangan yang baik dan terus mengalami pertumbuhan. Penjualan aset, kas, dan ekuitas meningkat setiap tahun, sementara rasio profitabilitas dan likuiditas tetap stabil. Selain ini, nilai TIR yang rendah dan Alman Z-score di atas 2,99 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang sehat serta risiko finansial sistem yang rendah. Dengan demikian, perusahaan memiliki prospek usaha yang baik dan mampu menjaga kinerja keuangan secara berkelanjutan. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.